kami pegang firman-Mu dalam hidup kami, bahwa dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kembali puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan pertama-tama salam sejahtera, sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Kita ada sampai saat ini itu semua oleh karena berkat anugerah Tuhan, bukan kuat gagah kita. Ya, di sekeliling kita, di wilayah di mana tempat kita berada, ya, di daerah-daerah lain di Indonesia dan juga di dunia ini. Ada berita-berita yang tidak menyenangkan. Tetapi, saudaraku, kalau kita masih bisa menghirup udara segar, ya, mendapatkan kesehatan untuk bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kita, dan kita bisa ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, itu adalah merupakan kemurahan Tuhan. Bukan kuat gagah kita, tapi anugerah Tuhan. Patutlah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan membaca, saudaraku, di dalam Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Kita sedang mendengarkan satu penjelasan firman Tuhan, yaitu mengenai meterai yang kelima, di mana dikatakan ada suasana martir yang akan terjadi di muka bumi ini, ya, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, yang didahului dengan rapture, ya. Jadi ini perlu kita ketahui supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita siapkan, ya. Sebab untuk mencapai kehidupan yang menjadi mempelai Tuhan atau ikut rapture itu, saudaraku, itu adalah orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan hidup, bukan orang mati, tetapi orang yang perkenan hidup sampai masa rapture itu terjadi. Namun sebelum terjadi rapture itu ada masa-masa yang memang mengganggu, ya, keadaan kehidupan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan salah satunya adalah martir ini, ya. Dan itu ditulis di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11, ya. Dikatakan demikian, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi punya firman, punya kesaksian Yesus, ya. Ini mengalami martir. Dikatakan jiwa-jiwa mereka yang telah terbunuh, ya, dibunuh. Jadi ini adalah gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, tidak sampai suasana pengangkatan, ya, dan mereka mati, terbunuh. Padahal mereka punya firman, punya kesaksian Yesus, ya. Selanjutnya ayatnya yang ke-10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi mereka juga ada teriakan, ya, teriakan yang dimana saudaraku meminta. Padahal mereka pingin untuk bisa nanti jadi mempelai Tuhan, ikut rapture, tetapi mereka tidak sampai. Itu sebabnya mereka berteriak, berapa lama lagi? Ya, ini adalah teriakan yang dimana diungkapkan oleh orang-orang yang terkena martir, gereja Tuhan yang terkena martir. Ya, ayat yang ke-11 kita akan lihat selanjutnya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap
jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, jadi jawabannya adalah mereka harus beristirahat. Ya, itu sebabnya saudaraku, kalau kita mau menjadi mempelai Tuhan, ya nggak boleh lelah, harus tetap semangat. Amin. Harus tetap bergairah. Waduh, saya ini usianya sudah lanjut. Tetap bergairah di dalam rohani. Karena kekuatan dari Tuhan itu akan disediakan buat gereja Tuhan yang tetap memiliki semangat. Tuhan mengirim 2 kali lipat kekuatan kuasanya atas muka bumi ini untuk menolong gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan tetap semangat. Dan bisa tetap kuat sampai hari itu terjadi. Amin. Dan kita harus sedemikian itu. Ada pujian mengatakan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Saya akan jelaskan ulang, saudaraku, ayatnya yang ke-9. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan sekali lagi buat kehidupan kita. Apa dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-5, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi punya firman dan punya kesaksian. Kalau di dalam susunan tabernakel, punya firman itu berbicara tentang meja roti. Itulah persekutuan dengan firman. Nah, kalau punya kesaksian itu berbicara tentang pelita emas, persekutuan di dalam Roh Kudus. Ya. Namun dikatakan kok bisa terkena martir? Karena belum meningkatkan suasana punya firman, punya kesaksian, tidak ditingkatkan sampai kepada alat yang di atasnya, yaitu mezbah dupa. Ini berbicara tentang penyembahan. Kalau anak-anak Tuhan hanya suka firman, suka bersaksi, tapi tidak punya kesaksian, maka kehidupannya akan mengalami kegagalan di dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga. Nah, itu sebabnya ini menjadi peringatan buat gereja Tuhan di akhir zaman, supaya terus meningkatkan kehidupan rohaninya, punya firman, punya kesaksian, dan hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Itulah mezbah dupa. Dan mari kita mau belajar bagaimana untuk bisa menjadi penyembah di hadapan Tuhan. Amin. Gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, yang mau ikut rapture, yang mau menjadi mempelai Tuhan, dia harus menjadikan hidupnya sebagai mezbah dupa. Hidup dalam penyembahan. Kita akan bersama-sama lihat di dalam Keluaran pasal 30, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ini berbicara tentang perintah untuk membuat mezbah dupa. Keluaran pasal 30, ayat yang pertama, dikatakan demikian. Kita mau belajar dari pembuatan mezbah ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan rohani kita, gereja Tuhan yang tinggal di dalam menanti kedatangan Tuhan. Dikatakan demikian, haruslah kau buat mezbah. Jadi kalau harus, ini mau nggak mau ya harus dilakukan. Ya, harus dibuat tempat pembakaran ukupan. Ya. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Jadi ini mezbah bukan mezbah korban bakaran, tempat untuk membakar hewan-hewan, tetapi ini adalah mezbah ukupan.
di mana di atas mezbah itu ada ukupan, di mana nanti di atas di tempat ukupan itu akan ditaruh rempah-rempah yang digiling halus kemudian dibakar, ya. Kemudian hasil pembakarannya itu menghasilkan satu bau-bauan yang harum yang akan memenuhi ruangan suci. Dan ini adalah merupakan satu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, menyukakan hati Tuhan. Jadi ini adalah merupakan mezbah dupa, di mana tempat untuk menaruh ukupan yang dipakai untuk membakar rempah-rempah yang sudah digiling halus, ya, dan kemudian dibakar, dan asapnya itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah, dibuat dikatakan dari kayu penaga. Kayu penaga itulah daging kita ini. Hidup kita ini yang penuh dengan banyak kekurangan. Kayu penaga itu adalah kayu yang keras, ya. Warnanya kehitam-hitaman. Itulah gambaran daripada kehidupan kita manusia yang keras dan hitam, penuh dengan dosa, kekurangan. Namun saudaraku, ini mau dijadikan Tuhan sebagai alat untuk menjadi satu tempat ukupan bagi Tuhan. Amin. Kita bersyukur di dalam banyak kekurangan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan waktu untuk kita, supaya kita bisa mengalami perubahan. Amin. Dan kalau kita mengalami perubahan, maka saudaraku, kita akan mendapatkan kesempatan untuk bisa ditempati, yaitu satu ukupan, di mana itu berbicara tentang satu asap penyembahan kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Manusia keras, namun kalau mau dibentuk, ya, dan disucikan karena percaya dan taat pada firman, maka dia akan dipakai oleh Tuhan. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-22, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Ini kayu penaga kehidupan manusia yang banyak kekurangan, noda dosa, tetapi bersedia untuk disucikan dengan percaya dan taat. Dikatakan demikian karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hidup yang mau taat, dia akan disucikan, ya, dari keras hitam itu menjadi kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena dikatakan kayu penaga ini kemudian disalut dengan emas. Itulah kehidupan yang mau disucikan. Ketika kita mau disucikan lewat ketaatan kita dan percaya kepada firman yang diberitakan, ya, maka hidup kita hari demi hari akan bagaikan mengalami salutan emas, sehingga kayu penaga kedagingan itu tidak terlihat lagi, tapi yang kelihatan adalah emas yang melapisinya. Puji nama Tuhan. Apapun masalah, keadaan hidup kita, latar belakang, kalau kita mau merendahkan diri dan dengar firman, taat dan percaya, Tuhan akan pasti menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya dari kitab Keluaran pasal 30 ayat yang kedua, dikatakan sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya
tanduk-tanduknya harus seiras dengan mezbah itu. Sehasta, panjang, dan lebar. Kemudian tingginya 2. Ini adalah berbicara tentang ukuran kehidupan yang menyembah Tuhan. Itulah mengasihi Tuhan yang pertama dan mengasihi sesama. Ini ukuran daripada orang-orang yang menyembah Tuhan. Ini seperti hukum yang sudah dibuat oleh Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini 1 hasta panjang lebar, 2 hasta tingginya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi benci sana sini. Tidak akur. Di dalam nikah ribut, dalam keluarga ribut, tetanggaan ribut, sesama antar jemaat musuhan. 1 hasta panjang lebar, 2 tingginya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah mezbah, ukuran mezbah. Kalau kita memiliki ukuran ini, waduh, kita akan selalu senantiasa memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Ukuran yang dipakai adalah 1 hasta panjang lebar, 2 hasta tingginya. Ayat selanjutnya dari Keluaran pasal yang 30 ayatnya yang ketiga, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, supaya kita bisa menjadi kehidupan yang nanti saudaraku dipakai alat untuk menyembah Tuhan. Kita perhatikan pesan Tuhan baik-baik. Ayat yang ketiga, haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekeliling, serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Jadi mezbah ini semuanya sekalipun terbuat dari kayu penaga, ya, tetapi itu semua disalut dengan emas. Tidak ada kelihatan kayunya, tapi yang kelihatan emasnya. Ya, ini adalah merupakan satu kehidupan yang berhiaskan kekudusan. Amin. Berhiasan kekudusan kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi enggak kelihatan kedagingannya. 1 Tawarik 16 ayat 29. Disalut dengan emas, ini adalah berbicara tentang berhiaskan kekudusan. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Nama Tuhan itu adalah nama yang luar biasa, saudaraku ya.
bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kalau kita ada di dalam suasana penyembahan, kita jaga yang namanya kekudusan, kebersihan hidup kita. Jangan sampai terganggu. Tadi ukurannya adalah 1 panjang lebar, 2 tingginya, mengasihi Tuhan dan mengasihi. Jangan dikotori dengan kebencian pahit di dalam kehidupan hati gereja Tuhan. Harus hidup di dalam pendamaian. Ya. Puji nama Tuhan. Semoga kita mengerti akan hal ini. Sehingga kita luput dari martir. Amin. Berhiaskan kekudusan. Suasana gereja Tuhan yang tinggal di akhir zaman ini adalah suasana hidup di dalam penyembahan. Entah di rumah, di luar rumah, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun. Suasana penyembahan. Dan itu sebabnya harus berhiaskan selalu di dalam kekudusan. Memang ada godaan begitu banyak ketika kita ada di luar. Tetapi saudara, kita ingat firman Tuhan. Amin. Kita harus menjaga kekudusan Tuhan. Kita harus selalu berhiaskan kekudusan Tuhan. Puji nama Tuhan. Lanjut. Di dalam ayatnya yang keempat, Keluaran, pasalnya yang ke-30. Kita akan bersama-sama baca. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, di dalam pembuatan mezbah ini, haruslah kau buat 2 gelang emas. Untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkat. Nah, ini lebih jelas lagi. Suruh membuat gelang di sisi daripada mezbah itu. Dan gelang itu, saudaraku, nanti akan dipakai untuk memasukkan kayu pengusung yang juga dilapis emas. Kemudian mezbah itu bisa digotong. Amin. Jadi seperti pujian tadi, bahwa hidup kita ini adalah penyembahan yang bisa dibawa kemana-mana. Berbicara soal gelang, itu adalah berbicara tentang kesetiaan. Amin. Gelang itu tidak berujung, tidak berpangkal. Ya. Kesetiaan kita untuk bisa, saudaraku, membawa suasana penyembahan itu harus kita miliki dimanapun kita berada. Saya suka, saudaraku, ya, kalau berkunjung ya di tempat di mana jemaat berada, ada selalu penyembahan doa kepada Tuhan. Ya, itu adalah merupakan satu hal yang luar biasa. Ya, kita datang bersama-sama berkumpul menyembah Tuhan. Wow, itu ada mezbah yang selalu tersedia di dalam rumah kita. Ya. Mari di dalam rumah dicek mezbah ini harus ada. Jangan sampai enggak ada. Karena ada gelang dan ada kayu pengusung. Jadi kemana-mana kita berada, suasana penyembahan itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin. Di dalam suasana penyembahan, di situ ada hadirat Tuhan. Ketika kita bersama-sama, ketika kita secara pribadi, hadirat Tuhan selalu terjaga bersama dengan kita. Ini firman Tuhan. Efesus 6 ayat 18.
Kehidupan yang memiliki ikatan kasih yang tidak putus kepada Tuhan. Amin. Juga kepada sesama. Jadi itu sebabnya ada gelang untuk juga dimasukkan nanti kayu pengusung dibawa kemana-mana. Jadi penyembahan itu enggak hanya melulu di gereja, tapi dimanapun kita berada, penyembahan itu harus senantiasa selalu ada di dalam hidup kita. Apa dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 18? Dalam segala doa dan permohonan. Jadi berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam menanti kedatangan Tuhan. Jangan hanya punya kesaksian dan firman Tuhan, tetapi penyembahannya kosong. Kita memang sertakan itu di dalam hidup kita, di dalam penyembahan. Sebab penyembahan itu adalah merupakan satu alat yang sudah sangat dekat sekali dengan namanya ruangan maha suci. Itu dekat pintu tirai. Dan pintu tirai itu tidak lagi tertutup sekarang. Ketika Yesus mati di kayu salib, pintu tirai itu sudah terbuka. Dan itu sebabnya ketika anak-anak Tuhan, gereja Tuhan memiliki penyembahan, asapnya itu bisa masuk. Itu sebabnya Tuhan senang dengan penyembahan daripada gereja Tuhan. Suka menyembah. Amin. Setiap waktu. Ini adalah merupakan ayat yang penting. Dalam segala doa, permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ini sangat luar biasa. Ya, semoga kita mengerti dan kita tangkap pesan ini. Ya, supaya api penyembahan itu, dupa penyembahan itu selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Gereja Tuhan. Dari anak-anak, ayo jangan merasa aku gak tahu menyembah Tuhan. Ya, orang tua ajarin anak menyembah. Pemuda remaja menyembah Tuhan. Sampai orang tua dewasa, sudah tua, usia sudah lanjut, kenal Yesus, gak tahu menyembah Tuhan, berbahaya. Hidup di akhir zaman, diancam oleh martir. Ketika kita hidup dalam penyembahan, asap dari ukupan itu bagaikan satu penyelubung yang menyembunyikan kita dari mata martir. Sehingga kita tidak terkena ancaman dibunuh. Yuk, tingkatkan lagi. Jangan puas dengan firman, punya kesaksian. Tapi harus senantiasa hidup dalam penyembahan. Dicek masing-masing pribadi, dalam keluarga, ya, harus ada mezbah dupa. Puji nama Tuhan. Lanjut. Dikatakan ayat yang selanjutnya dari Keluaran pasal 30. Haruslah, ayat yang kelima, haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salut dengan emas. Ini juga merupakan satu yang harus disalut dengan emas. Puji nama Tuhan. Ya, kayu pengusung itu adalah merupakan satu tanggung jawab. Amin. Gereja Tuhan harus punya tanggung jawab menciptakan suasana penyembahan dimanapun dia berada.
Kayu pengusung itu kan untuk mengangkat mezbah. Amin. Di pundak ini. Jadi kemanapun gereja Tuhan ya harus punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana penyembahan. Ya. Haleluya. Amin. Glory, haleluya, puji Tuhan. Itu tanggung jawab untuk menciptakan suasana penyembahan. Ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa yang harus kita mengerti di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita menciptakan suasana penyembahan dimanapun kita berada, hadirat Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan di dalam hadirat Tuhan itu ada pemulihan, ada sukacita, ada kelimpahan, ada kemuliaan, ada kemenangan, ada segala yang baik dari Tuhan. Amin. Kita akan ditahan untuk tidak emosi, tidak benci, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk kita bisa terus mengasihi, karena kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Ayo, tanggung jawab ini harus kita taruh di pundak kita, menciptakan suasana sorga dimanapun kita berada. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak kerajaan sorga. Kalau kita punya tanggung jawab untuk mengusung mezbah, maka di dalam kehidupan kita ada status anak-anak kerajaan sorga. Sidang mempelainya Tuhan. Ayat selanjutnya dari Keluaran pasalnya yang ke-30. Ya, ini berbicara soal tempatnya. Ayat yang ke-6, haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Ya, jadi penempatannya ini sudah sangat dekat sekali dengan ruangan Maha Suci. Dan kalau oleh karena kematian Yesus di kayu salib, tabir daripada pembatas ruangan suci dan Maha Suci itu sudah robek, berarti sudah bisa keluar masuk. Dan otomatis, saudaraku ya, ini adalah berbicara suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau penempatan mezbah ini itu dekat dengan pintu tirai, berarti ini berbicara, kalau kita berbicara tentang iman, ini adalah merupakan satu puncak dari perjalanan iman itu sendiri. Yaitu dekat dengan Tuhan. Iman, percaya kepada Tuhan tapi hidupnya masih jauh dari Tuhan, ya, itu belum sampai pada puncaknya. Nanti bisa kena martir. Iman yang puncak itu adalah dekat dengan Tuhan. Henok itu diangkat hidup-hidup karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Bukan bergaul akrab dengan dunia ini, tetapi bergaul akrab dengan, itulah yang disebut mezbah dupa dekat pintu tirai. Bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau di dalam arti ya perjalanan iman, itu puncaknya iman, yaitu dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Ya, di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, ini puncak iman, saudaraku ya, dari gereja Tuhan. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5, justru karena itu
Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi iman itu harus terus bertumbuh. Amin. Harus berjalan sampai nanti puncaknya dekat dengan bergaul akrab dengan Tuhan seperti yang dikerjakan oleh Henokh. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Terus, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ketika kita mampu mengatakan aku mengasihi Tuhan, seringkali kita gagal di dalam mengasihi semua orang. Sukses pengertian pelaksanaan daripada mengasihi Tuhan itu adalah didasari dari kehidupan yang mengasihi kepada semua orang. Kehidupan yang tidak punya musuh. Jadi kita cek, jangan sampai kita menipu diri di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi kita masih belum bisa mengerjakan mengasihi kepada semua orang. Bahkan di sana sini banyak bikin ribut, masalah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Amin. Harga yang harus dibayar ada untuk menjadi mesbah. Bagaimana? Kita sanggup? Haleluya. Kalau kita rindu untuk kedatangan Tuhan kali kedua, untuk menjadi mempelai Tuhan, dasar dari kita mengasihi Tuhan itu adalah kita memang memiliki stempel mengasihi kepada semua orang. Pola pikir kita, pola pikir yang benar. Kalau kita mau mempraktekkan mengasihi kepada semua orang, maka kita harus memiliki pola pikir salib Kristus. Bahwa oleh karena salib Kristus, semua orang sudah menjadi milik Tuhan. Ya, kalau kita sudah menganggap bahwa semua orang adalah milik Tuhan, ya kita jangan main-main kepada dia. Amin. Ya kita harus saling menghargai, menghormati. Karena dia adalah milik Tuhan. Kita akan mampu, saudara, untuk mengasihi kepada semua orang. Puji nama Tuhan. Lanjut, Keluaran 30. Ayatnya yang ke selanjutnya. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Jadi setiap hari itu harus ada ukupan. Selain membersihkan pelita yang ada di ruangan suci, juga harus membakar ukupan pagi dan petang. Ya, membakar apa? Ukupan. Terus lanjut ayat yang ke-8. Ditekankan lagi juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun Ini adalah pengulangan untuk mengingatkan, untuk lebih memperjelas bahwa ukupan itu harus ada di dalam kehidupan gereja Tuhan setiap hari. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, tapi turun-temurun. Amin. Ukupan itu adalah merupakan terbuat dari rempah-rempah yang digiling halus. Itulah sifat tabiat kedagingan kita.
Ya, ketika satu kali waktu ya Tuhan Yesus berada di dalam satu rumah Simon Kusta, pemungut cukai, saudaraku ya. Ditulis di dalam Markus pasal 14 ayat 3 sampai 5. Dia berada di rumah Simon si Kusta di Betani. Itu ada seorang wanita datang ya, ketika Yesus sedang bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah kediaman Simon si Kusta, ya, datang seorang perempuan, ya, dia membawa buli-buli yang berisi minyak narwastu murni. Ya. Kemudian minyak ini dipecahkan, kemudian dituangkan dari atas kepala sampai ke kakinya Yesus. Dan ini minyak sangat mahal, berharga. Jadi demikian juga rempah-rempah itu. Ketika rempah-rempah itu digiling halus, ya, kemudian dimasukkan di ukupan dan dibakar, maka asapnya membuahkan satu buah yang harum. Itulah kehidupan daging yang mau dimatikan, mau dikorbankan, mau diremukkan. Supaya muncul sesuatu yang harum dari kehidupan kita. Ada keinginan mata, keinginan daging, hidup keangkuhan. Itu adalah daging. Kalau itu diremukkan, maka sesuatu yang harum akan keluar dari kehidupan kita. Bukan hanya untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan. Ketika kita, saudaraku, memiliki sesuatu yang harum di dalam hidup kita, ya, kita dekat, saudaraku, dengan orang akan senang nggak? Senang, ya. Demikian juga Tuhan akan senang dengan kehidupan kita. Dimanapun kita, kalau kita memiliki kehidupan yang harum, waduh, kita akan disukai oleh banyak orang. Amin. Mari kita perhatikan akan hal ini di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mendapatkan bagian apa yang disebut dalam firman Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Sekalipun ada ancaman martir, tapi bisa lolos karena hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kembali ke Keluaran pasal yang ke-30. Ayatnya yang ke-9. Keluaran pasal 30. Ayat yang ke-9. Ini lagi diperingatkan jelas. Di atas mezbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan. Jangan kamu curahkan di atasnya, hanya rempah-rempah. Kalau ditulis di dalam Keluaran, ya, isi daripada ukupan itu gak boleh yang lain selain rempah-rempah yang digiling halus. 3 kali diingatkan. Ya, jadi ini memang satu yang harus dimengerti oleh gereja Tuhan. Daging itu gak boleh hidup, harus diremukkan, dimatikan, digiling halus. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu harus benar-benar dihancurkan. Ya. Kalau kita mau membayar harga untuk itu, maka kita akan bisa menghasilkan bau yang harum.
Kita nggak perlu harus beli parfum yang mahal-mahal dari luar negeri, Paris, ya. Tapi dengan kedagingan yang dihancurkan itu, kita akan menjadi bau yang harum di sekitar kita, dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir dari Keluaran 30 ayat yang ke-10, ya. Ini penutup perikop daripada pembuatan mezbah ini. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa, membawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Jadi mezbah dupa ini adalah merupakan satu alat kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mau menyembah Tuhan, ya, maka kita harus benar-benar kudus. Ya, Matius pasal 5 ayat 23 sampai yang ke-25 dikatakan, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan sebagai kehidupan yang menaikkan pujian penyembahan, ya, namun ketika kita menyembah Tuhan, kita diingatkan tentang ada sesuatu yang tidak baik kepada saudara. Maka kita harus tinggalkan mezbah dan berdamai dengan saudara. Sebagai ayat yang terakhir untuk firman Tuhan pada pagi hari, kita baca Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Dasar daripada mezbah dupa ini adalah pendamaian. Amin. Itu sebabnya dikaitkan dengan darah Kristus. Oleh darah anak domba yang tercurah di Golgota ini, Tuhan sanggup membuat kita tidak bercacat bercela. Tinggal kita mau nggak menggunakan darah itu. Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, tidak ada yang mustahil. Kayu penaga daging, sifat tabiat daging ini, itu akan ditutup dengan sifat tabiat ilahi, emas. Tinggalkan mezbahmu dan berdamailah dengan saudaramu. Setelah berdamai, kembali lagi. Ya, dasarnya adalah pendamaian. Jadi pendamaian ini perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Semoga kita mengerti akan hal ini. Kalau kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, mau lolos dari martir, ayo mezbah ini harus menjadi bagian dari dalam hidup kita. Jangan sampai enggak punya mezbah. Kalau punya pelita emas kesaksian, punya meja roti firman, harus dilengkapi dengan alat yang satunya. Itulah mezbah dupa. Penyembahan kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan penjelasan firman Tuhan mengenai pembuatan mezbah. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Dan kita diluputkan dari martir. Amin. Kita hidup sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Tuhan memberkati kita.